Shalom keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia. Marilah kita bersama-sama menikmati kebaktian kenaikan Tuhan Yesus dalam ibadah yang akan kami selenggarakan. Kiranya saudara-saudara semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dapat menikmati acara ini. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Hari ini kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri beribadah. Saya mengajak setiap kita untuk memuji Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Sebinus Luther. Dan saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara kita menaikkan satu pujian, Sobat dari Galilea. Kiranya lagu ini menguatkan iman kita di dalam melewati masa-masa pandemi ini. Meskipun
di dalam lembah dan terasing jiwaku, umurku makin bertambah, singkatlah jalanku, namun kasih yang kudus menaungi aku terus. Itulah anugerah Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah pedih derita, dalam malam gelap sepi, kawanku serta saudara telah menjauh pergi. Terdengarlah olehku suara yang lembut merdu, yakni sabda dari Tuhan, sobat dari Galilea. Di tengah sakit yang parah, maut nyaris menyerang, tidurku amat gelisah dan nafasku sesak. Ku rasakan tangannya hingga sakitku enyah. Sungguh itu tangan Tuhan, sobat dari Galilea, sobat dari Galilea. Salam dan salam sejahtera kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kita masih tetap beribadah, kita masih bisa menyembah Tuhan, kita masih bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Secara khusus di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama untuk meneguhkan kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami menaikkan segala pujian syukur kehadiran-Mu pada saat ini, di mana kami dapat bersama-sama menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan umat-Mu
dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, di gereja, atau dimanapun di tengah-tengah keluarga, kami dapat menyembah Tuhan dan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, mengurapi seluruh umat Tuhan yang mendengar, dan biarlah firman Tuhan meneguhkan kami dan menguatkan kami hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan diri kami dalam tangan kuasa-Mu, dan pemberitaan firman-Mu pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka Alkitab atau melihat Alkitab kita masing-masing. Dalam renungan kenaikan Yesus pada kali ini, saya mengambil beberapa ayat firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah atau renungan hari ini. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6-11, kemudian nanti kita akan melihat beberapa ayat firman Tuhan. Namun saya hanya membaca satu ayat saja untuk kita pada siang hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, demikian firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudara sekalian, tema renungan kita pada kali ini adalah makna kenaikan Yesus ke surga. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah makna kenaikan Yesus ke surga. Saudara sekalian, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga merupakan satu rangkaian peristiwa yang harus kita pahami secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pemahaman kita pada hari ini, kita akan melihat beberapa makna penting dari kenaikan Yesus ke surga. Kalau kita memperhatikan bahwa kematian Yesus disalib, Dia telah menyatakan kuasanya, dan kuasanya telah mengalahkan kuasa iblis. Demikian juga kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan bahwa Ia telah mengalahkan maut atau mengalahkan musuh-musuh kita. Kenaikan Yesus ke surga menyatakan kepada kita kemenangan Yesus, karena Dia telah mengalahkan dunia dan juga kemenangan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kalau demikian kita akan melihat apa makna kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat makna kenaikan Yesus ke surga adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena itu Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal 14, secara khusus ayat 1 dan ayat 2, ketika murid-muridnya dalam kegelisahan, ketakutan, ditinggalkan oleh Yesus, Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu, sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Hal yang pertama, saudaraku, di dalam bagian pertama ini kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita bahwa Dia pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat yang penuh pengharapan, penghiburan, dan di sana dikatakan oleh firman Tuhan, tempat itu kekal, tempat itu tidak fana, tempat itu tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, dan tidak ada kesakitan.
Dan firman Tuhan mengatakan tempat itu adalah penuh dengan susu dan madu. Kemudian juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, Tuhan Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, bahwa apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu janji yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Bahwa kenaikannya ke surga atau makna kenaikan ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi juga sekaligus Dia berkata bahwa Dia mengatakan ketika aku pergi ke situ, aku juga akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, untuk menjemput saya dan saudara, untuk menjemput kita semua yang percaya kepadanya, yang percayakan kematiannya, kebangkitannya, dan percayakan kenaikannya ke surga, karena Dia menyediakan tempat bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita sedang gelisah? Adakah kita merasa kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi? Adakah kita merasa bahwa kita mengalami ketakutan? Seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan gelisah hatimu, janganlah takut, karena aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, bagi saya dan saudara sekalian. Makna yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makna yang kedua adalah kenaikan Yesus ke surga supaya kita beroleh penghiburan dari Roh Kudus atau Roh yang akan datang. Yohanes pasal 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagiku jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dalam ayat ini, Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan penghiburan, yang akan memberikan kekuatan, yang akan meneguhkan kita di dalam kita menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup ketika kita hidup di dunia ini. Nah, karena itu kita melihat peran Roh Kudus di dalam kehidupan manusia. Peran Roh Kudus yang pertama adalah perannya bagi dunia atau peranan Roh Kudus bagi dunia, yaitu menginsapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 8 berkata demikian, dan kalau aku datang dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Inilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan manusia, yaitu untuk menyadarkan kita, menyadarkan dunia, menyadarkan kita akan dosa kita, akan pelanggaran kita, tetapi juga menyadarkan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan juga menyadarkan kita akan ada penghakiman yang akan datang. Supaya manusia bertobat, supaya kita sadar, supaya kita insaf akan dosa kita. Karena itu peran Roh Kudus kepada dunia. Yang pertama itu kita melihat bahwa Dia menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peranan Roh Kudus yang kedua, saudaraku, yaitu bagi orang percaya, bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara sekalian. Yang pertama kita melihat bagi kita orang percaya, peranan Roh Kudus adalah untuk memimpin kita kepada kebenaran. Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu didengarnya itu yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, saudaraku, bahwa Roh Kudus yang dikirim Allah itu, ya roh itu, roh kebenaran itu, ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebab apa? Karena dia tidak berkata atas dirinya sendiri, kata Yesus, tetapi segala sesuatu didengarnya itu yang dikatakannya dan diberitakannya kepada kita, yaitu berkenan dengan hal-hal yang akan datang. Peranan Roh Kudus yang kedua kepada orang percaya adalah untuk memberitahukan tentang hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya diulang oleh Yesus di dalam ayat yang ke-13 itu, menyatakan kepada murid-muridnya bahwa dia memberitakan kepada kita, memberitahukan kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang akan datang. Hal apa yang akan datang? Yaitu tadi disinggung di dalam khotbah kita di bagian yang pertama tadi, menjelaskan bahwa Yesus mengatakan dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia berkata, aku akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, saya dan saudara. Dan itulah peran Roh Kudus untuk memberikan kepada kita, menjelaskan, memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, makna yang kedua ini hendaklah kita maknai di dalam hidup kita, bahwa ketika kita sedang dalam kesulitan, kita dalam kesusahan, kita hilang damai sejahtera. Dalam khotbah kita yang berikut kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasa-Nya dan Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan, menyatakan dosa, menyatakan kebenaran, dan menyatakan keadilan kepada kita dan kepada dunia. Makna kenaikan Yesus yang ketiga. Kenaikan Yesus Kristus ke surga untuk memberi kuasa kepada kita orang-orang percaya. Amin. Kenaikan Yesus ke surga untuk memberikan kuasa kepada kita orang-orang yang percaya. Itulah sebabnya pembacaan kita tadi berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ketika dia belum terangkat ke surga, dia berpesan kepada mereka di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4. Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima kuasa yang akan diberikan Bapa kepada mereka. Mereka menantikan janji itu karena Tuhan memberikan kepada mereka janji penyertaan-Nya, memberikan kuasa kepada mereka. Oleh karena itu Yesus berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, apa makna dari ayat ini? Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, ketika engkau belum dilengkapi dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, maka hendaklah engkau tinggal di tempatmu, engkau diam di tempatmu untuk menantikan janji Bapa. Allah mau supaya kita juga berdiam diri di hadapan Tuhan, berdiam diri di hadapan Allah, menanti janji Bapa, yaitu urapan kuasa-Nya untuk melengkapi kita, untuk kita mampu bertahan dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan dalam hidup kita. Oleh karena itu di dalam bagian ketiga ini kita akan melihat secara singkat beberapa hal penting. Yesus naik ke surga untuk memberikan kuasa kepada kita. Yang pertama, saudaraku, para murid diberikan kuasa untuk menjadi saksi dalam pemberitaan Injil Yesus. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kita melihat di sana ayat itu mengatakan,
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah maknanya kita melihat Yesus memberikan kuasa kepada kita untuk kita memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada keluarga saya, keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada orang di kota kita, kepada orang di negara kita, yaitu di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya prinsip yang pertama ini adalah seperti dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya, dia akan memberikan kuasa kepada kita umat Allah untuk menjadi saksinya, untuk memberitakan Injil Kerajaan Tuhan, Kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Kemudian juga kita melihat saudaraku di dalam Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya saudaraku, Roh Kudus membantu kita di dalam kelemahan kita dan berdoa untuk kita dan bagi kita. Saudara, mungkin kita sedang mengalami tekanan hebat pada saat ini, pada hari ini. Kita sedang dihantui ketakutan karena COVID-19. Kita sedang mengalami ketakutan karena mungkin kita merasa bahwa setiap saat saya ada di dalam ancaman wabah corona. Kita juga mungkin dalam keadaan ketakutan pada saat ini kita gentar. Oleh karena mungkin kita ketakutan masalah ekonomi sebagai dampak dari virus corona. Tetapi Roh Kudus, firman Tuhan berkata kepada kita bahwa jangan kamu takut, karena Roh membantu kita di dalam kelemahan kita. Ketika kita mungkin merasa bahwa berdoa pun saya tidak mampu. Saya sudah penuh dengan air mata, saya sudah berseru kepada Tuhan, bahkan tidak tahu lagi berdoa bagaimana saya berdoa. Dan tidak mampu saya ucapkan dari mulut saya. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Roh sendiri akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dari hati kita. Karena kita terlalu berat bebannya. Dan dia menolong kita. Demikian juga di dalam Roma pasal 8 ayat 13, firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Artinya saudaraku, Rasul Paulus mau katakan bahwa marilah kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Karena dia berkata, kalau kita hidup menurut daging kita, kamu akan mati. Tetapi jika kamu hidup oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan berkata, Roh itu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu yang tidak berkenan kepada Allah, dan kamu akan hidup. Oleh karena itu saudaraku, makna yang ketiga kenaikan Yesus ini menyatakan kepada kita bahwa Yesus naik ke surga untuk memberikan kuasa kepada kita, untuk memampukan kita menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup pada hari ini. Dan dia akan meneguhkan kita untuknya. Yang terakhir saudaraku, makna kenaikan Yesus Kristus ke surga yang terakhir adalah Yesus naik ke surga untuk meninggalkan janji penyertaannya yang sempurna. Sekali lagi, Yesus naik ke surga meninggalkan janji penyertaannya kepada kita umatnya. Dan penyertaan Tuhan itu
tidak pernah tanggung-tanggung. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan penyertaan Tuhan itu adalah penyertaan yang sempurna. Amin, saudara. Karena itu kita melihat beberapa ayat firman Tuhan meneguhkan kita hari ini. Dalam bagian terakhir khotbah kita. Yohanes pasal 14 ayat 8, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya saudaraku, apapun keadaan kita, apapun kesulitan kita, apapun masalah kita, apapun status saudara-saudara sekalian, Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Dia berkata, Aku akan datang kepadamu memberi engkau kekuatan. Aku akan meneguhkan engkau. Aku tidak sama sekali meninggalkan engkau, tetapi aku akan datang kepadamu kembali. Kemudian juga Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, ayat ini sungguh-sungguh terkenal dan meneguhkan kita. Yohanes 14:27 berkata, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa saudaraku, bahwa Yesus memberikan damai sejahtera sejati kepada setiap kita. Orang-orang percaya, bukan berdasarkan janji dunia ini, karena Yesus berkata, apa yang akan kuberikan kepadamu tidak seperti apa yang dunia ini berikan kepada kamu. Itulah janjinya kepada kita, janji penyertaannya kepada kita. Kemudian janji penyertaan yang sangat-sangat terkenal saudaraku, yaitu janjinya kepada murid-muridnya ketika dia akan terangkat ke surga pada saat itu. Matius 28 ayat 20b. Yesus berkata kepada kita, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya saudaraku bahwa penyertaan Yesus itu adalah penyertaan yang sempurna, penyertaan yang kekal, penyertaan yang tidak sifatnya sementara. Karena itu dia meneguhkan murid-muridnya, dia menghibur murid-muridnya. Ketika mereka kehilangan, ketika mereka ketakutan, ketika mereka merasa gelisah, dia tidak hanya berkata, janganlah gelisah hatimu. Tetapi pada akhirnya dia berkata kepada mereka, ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Yesus sempurna bagi kita. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kesulitan bangsa kita pada saat ini, di tengah-tengah kesulitan umat Tuhan, warga gereja Kemahian Injil Indonesia termasuk di dalamnya, mungkin kita sedang takut, kita sedang kecewa, kita sedang putus asa. Tetapi ingatlah saudaraku kasih Tuhan, seperti murid-muridnya walaupun dia tidak bersama dengan mereka lagi, tetapi Yesus meninggalkan kepada mereka pesan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan Yesus berkata, aku pergi ke sana untuk memberikan penghiburan kepadamu. Dan Yesus juga berkata kepada mereka, aku pergi ke surga untuk memberikan kuasa kepada kita. Dan yang terakhir dia berkata, aku pergi untuk meninggalkan kamu penyertaanku yang sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari di mana kami dapat memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami sungguh berbahagia, bersuka cita Tuhan oleh karena Tuhan baik bagi kami.
Engkau meninggalkan dunia ini, meninggalkan murid-murid-Mu, meninggalkan kami. Dan Engkau ada di surga duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kami, tempat yang penuh dengan air susu dan madu. Engkau juga pergi ke sana untuk memberikan kepada kami roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Engkau juga pergi ke sana Tuhan untuk meneguhkan kami dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk kami memberitakan Injil, untuk kami hidup dalam iman, di dalam keteguhan kami pada akhir zaman ini. Dan Engkau pergi ke sana juga Tuhan untuk berpesan kepada kami bahwa Engkau berjanji menyertai kami sampai kepada akhir zaman. Karena itu Bapa, teguhkan kami lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Teguhkan seluruh umat-Mu, seluruh umat Tuhan, seluruh warga Gereja Kemahian Injil Indonesia, dan seluruh umat-Mu di muka bumi ini, bahkan seluruh bangsa kami di tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati kami ya Tuhan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Ini syukur kami Tuhan, ini doa kami kepadamu. Tuhan mengubahkan negeri kami, Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya percaya saudara-saudara telah menikmati pujian penyembahan, begitu pula firman Tuhan yang telah menjadi berkat bagi kita yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Sibinus Luther. Saat ini kita akan masuk dalam doa bersama-sama dan kita akan menutup juga sekaligus acara kita pada saat ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas
pujian, penyembahan, dan juga kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami, dan lewat peristiwa kenaikan Tuhan, kami percaya bahwa di dalam kebangkitan, di dalam kehidupan, di dalam kenaikan-Mu ada pengharapan, ada kuasa penyertaan, di mana kami akan disertai Tuhan senantiasa lewat tuntunan bimbingan Roh Kudus yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat situasi yang ada di sekitar kami yang tidak sama sekali menyenangkan, situasi yang sulit. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri yang campur tangan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memulihkan bangsa dan negeri kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan di daerah yang mengalami menjadi kena COVID-19 ini bersama keluarganya. Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk masyarakat gereja Tuhan agar kami menjadi orang yang mengasihi, bukan orang yang mengucilkan, yang menyingkirkan orang-orang, yang menstigmatisasi yang orang-orang yang mengalami penderitaan. Tuhan tolong, Tuhan jamah hamba-hamba-Mu. Kami berdoa juga untuk kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh jemaat-jemaat. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau jamah. Harga-harga perkebunan sekarang sedang menurun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menolong hamba-hamba-Mu, para jemaat-Mu, umat-Mu, para petani di desa, di daerah yang mengalami tantangan yang berat akibat daripada pandemi ini. Kami berdoa juga mereka yang menjadi korban PHK, yang dirumahkan akibat daripada pandemi ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan, supaya Tuhan akan memberikan jalan keluar lewat situasi ini. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa juga untuk gereja-Mu, untuk pelayanan di wilayah, pelayanan di daerah, STT, STA, STP, penerbit kalam hidup, dan juga semua lembaga-lembaga. Tuhan kuatkan mereka dalam masa-masa yang berat ini. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan negeri kami, Tuhan jamah negeri kami, dan Tuhan berkati pemerintah kami agar mereka diberi hikmat dalam menyelesaikan masalah ini. Inilah doa kami Tuhan, kami berdoa dengan mohon berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Adalah kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan dan kebenaran firman Tuhan dan ibadah pada hari ini akan memberkati kita semua. Salam buat keluarga semua di rumah. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan. Stay healthy, stay at home. Tuhan memberkati.